Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya, Suprianto Pulsen. Baik, kali ini kita masih membahas tentang eco farming. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah pengaplikasian bahwa eco farming untuk tanaman cabai rawit, timun, tomat. Nah, ini nanti kita akan mengaplikasikan bagaimana takarannya di dalam pengaplikasian eco farming ini untuk tanaman cabai rawit, timun, tomat, dan lain-lain yang sifatnya adalah pala gemantung. Nah, ini di sini. Jadi untuk jelasnya, mari kita lihat bagaimana sistem takaran kita untuk aplikasi eco farming ini. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan untuk saudara-saudara jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya saudara-saudara bisa mengetahui notifikasi-notifikasi terbaru dari channel kami, Suprianto Pulsen. Nah, itu. Dan silahkan untuk permintaan atau hal-hal yang memang dibutuhkan atau keinginan saudara, maka cantumkanlah di kolom komentar supaya kita bisa untuk membuat video selanjutnya apa yang diinginkan oleh saudara-saudara, baik yang sudah menjadi member ataupun yang belum, untuk pengaplikasian eco farming ataupun hal-hal yang lain. Baik, kita lanjutkan kepada bagaimana aplikasi dari cabai untuk cabai rawit dan untuk timun ataupun tomat di dalam takarannya di dalam pengaplikasian eco farming untuk ini. Nah, jadi kalau di dalam ini apa namanya eco farming, kita aplikasikan pupuknya, yaitu yang pertama adalah di -5. Jadi sebelum kita menanam cabai rawit, timun, atau tomat, maka aplikasikan di -5. Misalnya sebelum masa tanam kita sudah menyemprotkan biang eco farming ke dalam tanah yang akan kita kasih cabai rawit, timun, dan tomat. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini di -5 kita campurkan 4 botol pupuk ke dalam 4 liter air. Jadi 4 botol pupuk ke dalam 4 liter air. Nah, masing-masing air tersebut kira-kira nanti di dalam 4 liter ini kita campurkan lagi sebanyak 20 tangki air, yang satu tangkinya kira-kira itu berisi sekitar 15 sampai 20 liter. Nah, setelah itu baru Anda semprotkan hingga habis. Nah, kurang lebih itu 200 meter persegi untuk per tangkinya. Nah, jadi di dalam pertama, pengaplikasiannya ini adalah kita menggunakan 4 buah botol biang dari pupuk eco farming, dicampurkan ke dalam 4 liter air. Baru nanti dari 4 liter ini dicampurkan ke dalam 20 tangki, yang masing-masing tangki ini diperkirakan ukurannya adalah 15 sampai 20 liter. Baru nanti kita semprotkan ke dalam tanah kira-kira 200 meter per tangkinya. Nah, yang kedua, di pertama adalah kita aplikasinya adalah di -5, maka yang kedua adalah di +14 setelah masa tanam. 14 hari setelah masa tanam, campurkan setengah botol pupuk ke dalam setengah liter air, campurkan dengan 20 tangki air. Nah,
sekitar semprotkan hingga habis sekitar 75 meter per tangki. Jadi 1,5 botol untuk per liter, per 1,5 liter airnya. Nah, baru dicampurkan ke dalam tangki, 20 tangki, yang masing-masing tangki ukurannya berkisar antara 15 sampai 20 liter. Nah, baru kita semprotkan kira-kira 75 meter per tangkinya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana di hari yang ke-28 kita mencampurkan lagi satu biangnya, 1,5 botol pupuk eco farming ke dalam 1,5 liter. Kalau 1,5 botol ke dalam 1,5 liter. Jadi nanti akan kita campurkan lagi ke dalam 20 tangki, yang masing-masing tangki kira-kira berukuran antara 15 sampai 20 liter. Baru disemprotkan, perkiraan adalah 25 meter per tangkinya. Nah, ini di hari yang ke-28. Nah, yang terakhir adalah di hari yang ke-42. Nah, jadi dicampurkanlah 1,5 botol pupuk eco farming biangnya ke dalam 1,5 liter air. Campurkan lagi dengan 20 tangki air, yang masing-masing tangki berkisaran antara 15 sampai 20 liter. Nah, baru setelah itu kita semprotkan habis ke dalam 75 meter per tangkinya, perkiraan seperti itu. Jadi ada pertama kita aplikasikan ke dalam sistem ini, eco farming ini, ada 4 cara atau 4 penyemprotan ke dalam kita, dimana kita akan menanam sebuah cabai rawit, timun ataupun tomat. Jadi ada 4 tahap di dalam penyemprotan. Jadi total dari 4 tahap ini ada kira-kira 3 botol 7 berarti sekitar 8,5 botol. 8,5 botol untuk satu kali di dalam panennya cabai ataupun timun ataupun tomat. Itu yang pertama tadi adalah kita ulas sedikit di -5. Di -5 kita hanya perlu sebuah 4 botol, yang masing-masing di biangnya dicampurkan lagi ke dalam 4 liter air. Dan yang kedua adalah di masa 14 hari campurkan 1,5 botol di dalam 1,5 air. Dan yang ketiga adalah campurkan 1,5 botol di pupuk ke dalam air di hari yang ke-28. Nah, di hari yang ke-28 inilah nanti kita akan ke hari yang berikutnya, yaitu hari yang ke-42. Itu juga kita gunakan 1,5 botol pupuk eco farming, atau dicampurkan lagi dengan biangnya itu 1,5 liter, nanti dicampur air 1,5 liter, maka campurkan lagi ke tangki yang ukurannya 20 tangki, masing-masing tangki kira-kira berukuran antara 15 sampai 20 liter. Baru kita semprotkan ke dalam tanah, baru sekitar 75 meter per tangkinya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mengaplikasikan cabai rawit eco farming ke dalam cabai rawit, cabai biasa, timun, dan tomat. Nah, ini aplikasinya. Jadi jangan lupa saudara-saudara untuk tetap subscribe dan lonceng serta likes untuk mengetahui notifikasi, maka Anda membunyikan lonceng. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga petani Indonesia semakin berjaya dan semakin makmur, petani subur, petani makmur. Maka itulah semboyan yang kita terapkan di dalam pupuk eco farming, sehingga tidak ada yang dirugikan dan semuanya akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi ini untuk lebih jelasnya nanti bisa Anda hubungi
member ataupun yang mengajak saudara untuk bergabung di dalam PT BES sehingga kita bisa memanfaatkan daripada pupuk eco farming itu sendiri. Baik, terima kasih telah mengikuti channel saya Supriyanto Polsen, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video kami ataupun dari hal-hal yang terbaru di dalam kehidupan ini ataupun di sekitaran PT BES. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani makmur, petani makmur, tanah subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.